Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas alasan kenapa investor asing cenderung wait and see di bulan September. Padahal pemangkasan suku bunga sudah semakin dekat. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silakan simak sampai akhir. IHSG hari ini ditutup merah 1%-an guys ya untuk koreksinya di level 7.616. Dan hari ini meskipun inflow-nya masih positif di mana asing masih mencatatkan net buy sebesar 116,83 miliar, tapi angka ini cenderung lebih kecil guys ya dibandingkan akumulasi yang terjadi di beberapa hari sebelumnya, yakni di akhir Agustus lalu. Nah, jadi ada indikasi bahwa investor asing ini cenderung memilih untuk wait and see ya guys ya. Nah, kira-kira dana asing yang besar ini masuknya kemana nih? Teman-teman akan mendapatkan jawabannya pada video ini berikut dengan prospek IHSG pada bulan September ini guys ya. Sehingga harapannya ya teman-teman bisa teredukasi dan juga bisa mempersiapkan apa yang akan terjadi untuk kedepannya ya. Kalau misalkan prediksi untuk pergerakan arah market tidak sesuai dengan prediksi teman-teman gitu guys. Lalu kita melihat di mana rupiah juga ternyata mengalami pelemahan kembali guys ya, sekitar 0,46% dan kembali ke level 15.500 rupiah per 1 USD-nya. Nah, ini juga menyebabkan ya kenapa IHSG hari ini juga terkoreksi, tapi ternyata bukan hanya IHSG guys yang terkoreksi ya, Nikkei Jepang juga hari ini koreksi, lalu Hang Seng Hong Kong juga koreksi dan rata-rata indeks saham di Asia juga merah ya guys ya. Nah, lalu apa penyebabnya? Teman-teman silahkan simak guys ya, karena ini informasi yang sangat penting, jadi ya jangan di-skip. Yang pertama, apakah ini dari Libya ya beritanya, di mana Libya ini stop produksi dan juga ekspor minyak mentah, dan apakah Indonesia terdampak? Ya untungnya Indonesia ini tidak terdampak guys ya dengan penyetopan produksi dan juga ekspor minyak dari negeri Libya tersebut. Nah, jadi memang hal ini tidak berimbas negatif ya untuk IHSG dan juga untuk Indonesia ya pada khususnya seperti itu. Tapi kita melihat ya bahwa Indonesia ini membuat cadangan 10 juta barrel minyak ya untuk jaga-jaga krisis energi ya guys ya. Tentu saja para ekonom ini lebih paham dan lebih tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Lalu ada dari Cina juga sedang menimbun batu bara hingga minyak guys ya. Dan ini juga salah satu sinyal bahwa ekonomi ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, teman-teman juga sebenarnya harus waspada ya guys ya. Jangan terlalu terlena, oh ya IHSG sudah all time high, IHSG sudah all time high. Tapi teman-teman juga tidak memperhatikan downside-nya. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini guys ya. Kenapa sih kiranya IHSG ini apakah dia memang akan lanjut turun atau IHSG ini masih bisa all time high kembali guys ya, dan mencapai target para ekonomi itu IHSG tembus di 8.000, 9.000 dan seterusnya seperti itu. Tapi ya di sini pun kita akan realistis ya, tidak muluk-muluk lah berbicara tentang target IHSG ke depannya. Nah, jadi memang sentimen terkait dengan pemberhentian produksi dan ekspor minyak dari negeri Libya ini tidak langsung berdampak ya terhadap harga minyak mentah crude oil WTI yang hari ini malah turun 1,46%. Begitu juga dengan Brent oil ya guys ya, yang hari ini kita melihat ya ada penurunan sekitar 2,6% ya. Bahkan minyak mentah crude oil WTI ya jika kita refresh ada koreksi 2,96% di level 71 US dollar per barrelnya seperti itu. Jadi ini dampaknya tidak terlalu negatif ya guys ya, bahkan harga minyak mentah dan juga Brent oil ini malah mengalami penurunan atau mengalami koreksi seperti itu. Nah, lalu ada beberapa sentimen yang sebenarnya juga bisa menjadi penyebab kenapa IHSG ini turun dan berpotensi juga bisa lanjut turun ya pada bulan September ini. Yang pertama adalah adanya rumor bahwa Bank of Japan akan kembali menaikkan suku bunga jika prospek ekonominya terrealisasi guys ya. Teman-teman juga bisa baca beritanya untuk lebih lengkapnya lagi ya, karena di sini kita hanya merangkum saja nih untuk teman-teman kesimpulannya seperti apa gitu ya, dan saya rangkum dalam sebuah video. Untuk lebih lengkapnya teman-teman silahkan baca beritanya guys ya. Kemarin juga memang BOJ ini sudah pernah ya mengerek suku bunga atau menaikkan suku bunganya ketika ada carry trade yen ya guys ya, sehingga IHSG pun ikut terdampak seperti itu. Maka ketika ada rumor BOJ akan kembali naikkan suku bunga atau Bank of Japan akan kembali kerek suku bunganya, maka ini juga punya indikasi yang negatif ya untuk IHSG.
Lalu terkait dengan deflasi ya guys, ini pun sebenarnya kita soroti ya, di mana deflasi 4 bulan beruntun ya terhadap IHSG juga akan berdampak negatif ya guys ya, terutama untuk market saham di Indonesia. Dan ini menjadi yang terburuk di wilayah Asia tentunya. Lalu manufaktur Indonesia maksud saya juga makin terpuruk guys ya, angkanya juga turun, dan Menteri Perindustrian juga salahkan banjir impor murah ya. Teman-teman juga tahu lah ya bagaimana barang-barang impor ini membanjiri market Indonesia ya. Teman-teman juga paham lah ya, banyak thrifting gitu guys ya, banyak baju-baju yang diimpor ya dari luar negeri, padahal itu baju bekas gitu kan ya. Bukan hanya baju tapi banyak sekali ya barang-barang yang diimpor dari luar negeri ya guys ya, sehingga um, manufaktur Indonesia ini tidak mampu bertahan dan juga terjadi deflasi ya, karena sebagian besar barang yang membanjiri Indonesia ini bukan dari manufaktur dalam negeri tapi dari impor barang luar negeri ya guys ya. Dan hal ini sebenarnya juga bahkan ya menjadi budaya Indonesia, di mana Indonesia ini lebih memilih untuk jualan produk-produk impor gitu guys ya, dibandingkan menjual produk dalam negeri. Ya ada kaitannya juga sebenarnya dengan kualitas dalam negeri itu sendiri ya guys ya. Maka kita harapkan untuk produk-produk manufaktur dalam negeri itu juga bisa bersaing ya, baik dari sisi kualitas dan juga dari sisi harganya gitu guys ya, sehingga bisa menyaingi juga manufaktur dari luar negeri. Tapi sepertinya hal ini akan sangat sulit terjadi selama masih banyak pedagang-pedagang yang memilih untuk berjualan produk-produk dari luar negeri ya, alias mengimpor barang-barang murah dari luar negeri untuk dijual di Indonesia seperti itu ya. Apalagi barang-barang dari Cina ya, teman-teman juga paham lah ya seberapa murahnya sih produk-produk dari Cina itu. Dan lalu ada sentimen selanjutnya, yaitu rupiah kita melemah guys ya, tertekan data manufaktur yang mengalami kontraksi tadi. Ya jadi ini sebenarnya beruntun nih ya, di mana manufaktur kita itu kontraksi ya, angkanya turun ya. Ini pun mengindikasikan ya bahwa manufaktur yang turun itu akan menyebabkan PHK di mana-mana guys. Lambat laun ini akan terjadi PHK besar-besaran lagi ya guys ya, seperti yang terjadi pada saat COVID-19 kemarin. Nah, jadi ketika manufakturnya ini melemah, otomatis daya beli masyarakatnya juga melemah. Ya, akibat banyaknya barang-barang murah ya di Indonesia, maka produsen di Indonesia ini tidak mampu bersaing ya, bahkan sampai gulung tikar dan juga melay-off karyawannya. Ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya adalah hal yang efeknya beruntun gitu guys ya terhadap perekonomian Indonesia, yang mana kita pun memang sudah terkena deflasi ya guys ya. Nah teman-teman nanti juga kita melihat guys ya bahwa deflasi ini juga bisa buruk untuk perekonomian. Nah jadi BlackRock dan juga investor asing lainnya ini masih mengincar surat utang Indonesia, yang mana yieldnya atau bond yield Indonesia ini masih di angka tinggi, dan juga Bank Indonesia ini menargetkan untuk pangkas BI rate itu pada kuartal 4 mendatang. Jadi masih ada beberapa bulan lagi ya guys ya, sampai nanti IHSG-nya berfluktuasi, bisa saja turun dulu atau anjlok dulu. Nah jadi investor asingnya ini masih mengincar bond yield atau surat utang di Indonesia ini, bisa obligasi dan lain-lain ya guys ya, menjelang pivot dari The Fed. Nanti akan saya jelaskan juga ke teman-teman apa kaitannya pivot The Fed ini dengan pembelian surat utang yang masih diincar oleh BlackRock dan juga investor asing ya guys ya. Jadi pada intinya, ketika investor asing atau investor besar atau big fund ini memilih untuk wait and see, maka uangnya itu diparkirkan di surat utang negara, surat utang atau obligasi negara gitu guys ya, yang ibaratnya yieldnya ini masih sangat menarik atau masih di angka tinggi ya, karena suku bunga kan belum dipangkas seperti itu. Nah jadi di sini BlackRock pun masih tertarik gitu ya untuk mengincar surat utang di Indonesia yang dinilai yieldnya masih sangat menguntungkan. Ya apalagi ini sebentar lagi akan ada pemangkasan suku bunga dan pivot ya dari The Fed seperti itu. Oke guys, untuk kondisi market pada hari ini ya, banyak sekali saham-saham big caps yang terkoreksi, yang menyebabkan IHSG juga anjlok ya guys ya, 1%-an pada hari ini. Meskipun masih ada net buy asing 116 miliar, tapi angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan angka akumulasi yang terjadi di beberapa hari sebelumnya, di angka triliunan guys ya. Dan untuk hari ini hanya 116 miliaran saja. Bahkan ya kita harus waspada guys ya dengan pergerakan market untuk esok hari.
Nah, tapi di sini kita melihat ya bahwa saham-saham big banks ini rata-rata terkoreksi, ada BBCA yang turun 0,97%, Bank Mandiri juga hari ini koreksi ya 1,74%, Brand juga koreksi 4,65%, Tepia koreksi 1,56%, Bayan juga sama guys ya, Telkom juga koreksi 1,9%, dan Astra International terkoreksi 1,4%-an. Lalu ada saham BRIS yang juga hari ini rilis laporan keuangan meskipun bagus, tapi ikut terseret dan terkoreksi ya 0,7%-an. Oke guys, untuk seasonality IHSG ya guys ya, jika kita lihat memang di bulan September ini probabilitas kenaikan dari IHSG pada bulan September ini sangat rendah, hanya 20% saja. Dan dalam 10 tahun terakhir IHSG hanya naik 2 kali saja di bulan September, yaitu pada tahun 2017 dan juga pada tahun 2021. Ini pun pasca COVID-19 ya guys ya, ketika terjadi stimulus ekonomi ya dari suku bunganya seperti itu. Nah, jadi kita di sini akan mewanti-wanti teman-teman apa yang bisa terjadi di bulan September adalah market crash ya guys ya. Kok market crash kak? Kok market anjlok kak? Padahal sebentar lagi pemangkasan suku bunga. Nah, korelasinya dari mana nih? Padahal seharusnya IHSG all time high. Padahal seharusnya IHSG naik gitu guys ya. Nah, jadi teman-teman sebelum berekspektasi ya ke arah sana, IHSG naik dan lainnya, teman-teman juga harus paham bahwa IHSG itu sudah all time high. Jadi ada drawdown yang lebih besar lagi. Ada downside yang lebih besar yang harus teman-teman waspadai ya guys ya. Ingat kemarin ya, saya sempat bahas teman-teman sebagai investor jangan abai. Sering-seringlah baca berita, sering-seringlah melihat analisa untuk market ya guys ya ke depannya. Nah, di sini kita sudah rangkumkan ke teman-teman ya terkait dengan 9 ya. Sini sebenarnya 10 guys ya, sebenarnya 10 tapi ya nantilah kita jelaskan. Sekitar 9 poin yang bisa menyebabkan IHSG-nya anjlok ya pada bulan September. Yang pertama adalah Fed pivot ya guys ya, pada bulan September akan terjadi pemangkasan suku bunga ya. Ini Fed pivot kalau misalkan teman-teman perhatikan ya bisa menyebabkan market terkontraksi ya guys ya, karena ketika pemangkasan suku bunga sebenarnya kondisi ekonomi itu dalam kondisi yang tidak bagus gitu ya. Jadi ketika data-datanya nanti malah menunjukkan ke arah resesi ya guys ya, menurut indikatornya resesi by some rules, yaitu data pengangguran Amerika Serikat yang mengalami kenaikan, ya data-data kan sudah mulai menunjukkan ke arah pemangkasan suku bunga, tapi ya sebenarnya ekonomi itu sedang tidak bagus gitu guys ya, malah Indonesia juga terkena deflasi. Nah, jadi ketika the Fed pivot ini rata-rata ya guys ya, kalau misal kita lihat dari chart ini, S&P 500 itu akan terkontraksi ya guys ya oleh pemangkasan suku bunga atau penurunan suku bunga. Nah, ini juga sempat beberapa kali terjadi guys ya di beberapa tahun yang berbeda. Ketika suku bunganya diturunkan, maka ada indikasi market bisa terkoreksi gitu guys ya. Tapi jika kita melihat koreksi yang terjadi ini wajar ya, karena marketnya juga sudah naik tinggi. Jadi ketika IHSG pun sudah naik tinggi, teman-teman jangan hanya memikirkan saham bakal all time high, saham bakal naik gitu guys ya. Teman-teman juga harus mewaspadai downside-nya maksud saya, atau drawdown-nya seperti itu. Nah, jadi ketika market sudah naik, maka ada potensi untuk bisa turun lagi, meskipun itu hanya normal correction saja. Ya, kita berharap IHSG juga akan terjadi normal correction saja, ya tidak sampai anjlok puluhan persen gitu guys ya. IHSG pun kita sih berharapnya ya turunnya hanya sebulan gitu ya, atau sebulan setengah lah ya, sampai di pertengahan Oktober nanti gitu guys ya. Dan semoga saja menjelang window dressing di akhir tahun, IHSG juga bisa naik lagi. Tapi tentunya poin pertama ini harus kita waspadai guys ya, dimana pemangkasan suku bunga akan terjadi di 18 September 2024. Nah, kita ke nomor selanjutnya dulu, kita ke nomor 10 dulu guys ya. Nah, ketika Fed pivots ini, maka akan ada indikasi, dan juga ketika marketnya IHSG-nya naik gitu ya, all time high, maka akan ada indikasi market juga melakukan take profit atau sell on news ya guys ya. Nah, itu sebenarnya yang saya ingin simpan ya pada poin kedua, tapi it's okay lah. Itu menjadi poin ke-10 ya guys ya. Kita mewaspadai akan adanya sell on news ketika pemangkasan suku bunga itu terjadi ya guys ya. Either itu 25 atau 50 BPS, maka IHSG bisa turun ya karena sell on news tadi. Ya guys ya. Jadi investor besar, big fund yang sudah beli ya saham-saham bagus di harga murah, yang sudah menaikkan harga saham, itu bisa langsung take profit ya guys ya, karena adanya sell on news tadi, karena market pastinya akan euforia.
Lalu poin kedua, yaitu terkait dengan September seasonality yang tadi sudah kita bahas guys ya, di mana 10 tahun terakhir IHSG hanya naik 2 kali saja pada bulan September dan probabilitas kenaikannya juga cukup rendah guys ya. Jadi ini masuk di poin kedua. Untuk poin ketiga yaitu deflasi Indonesia yang juga ini teman-teman harus pahami gitu guys ya. Nah, teman-teman juga bisa baca pengertian ya penyebab dampak buruk dan contohnya terkait dengan deflasi yang saat ini terjadi. Jadi teman-teman jangan hanya menjadi investor yang pasif ya, tapi teman-teman juga harus menjadi investor yang aktif, mencari info, mencari penjelasan, mencari prospek gitu guys ya, kemana arah market, sehingga teman-teman juga bisa memposisikan investasinya masing-masing seperti itu. Nah, jadi untuk deflasi ini sebenarnya tadi ya kurang lebih sudah kita jelaskan juga, ada faktor ya dari daya beli masyarakat yang berkurang, lalu ada faktor ya dari impor yang terlalu banyak ya, barang-barang impor yang terlalu banyak, dan itu juga bisa menyebabkan angka pengangguran naik ya, PHK juga meningkat dan lain-lain ya gitu guys ya. Nah, jadi teman-teman silahkan ya guys ya dipelajari lagi ya terkait dengan deflasi yang terjadi di Indonesia. Lalu yang keempat, data manufaktur Indonesia yang terkontraksi tadi juga sudah kita bahas guys ya. Yang kelima adalah adanya ketidakpastian terkait dengan rilis data dari makroekonomi dan juga data dari pengangguran Amerika Serikat guys ya. Ini pada poin ke-6 di mana data pengangguran Amerika Serikat ini sangat penting karena masuk ke dalam indikator resesi by some rules ya guys ya. Ketika angka penganggurannya naik, maka ini sudah masuk di fase resesi menurut indikatornya some rules gitu guys ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan di media akan banyak digoreng ya terkait dengan isu-isu resesi ini yang juga sebenarnya bisa menurunkan market saham ya, either itu di Indonesia ataupun di Amerika Serikat. Lalu yang ketujuh, ada potensi Bank of Japan menaikkan suku bunga. Lalu yang kedelapan, terkait dengan wabah Mpox ya guys ya, atau monkeypox atau cacar monyet yang juga ini bisa digoreng ya oleh media sehingga bisa meyakinkan para investor untuk cut loss ya di bulan September ini kalau misalkan ya teman-teman nyangkut di harga tinggi gitu guys ya. Jadi belilah saham bagus di harga bawah ya, bukan beli saham bagus di harga tinggi. Karena ketika nanti saham turun, ketika teman-teman sudah punya di harga bawah ya teman-teman santai aja seperti itu. Lalu yang kesembilan terkait dengan Libya yang stop produksi dan juga ekspor ya guys ya ke luar negeri seperti itu. Nah, jadi ini pun sebenarnya bisa menyebabkan deflasi ya terhadap minyak di cadangan minyak maksud saya yang diproduksi juga oleh Libya ya meskipun tidak berdampak langsung terhadap Indonesia seperti itu. Oke guys, ya dari 10 poin ini ya, poin ke-10-nya tadi yang kita bahas itu adalah sell on news. Dari 10 poin ini yang kita bahas di sini, semoga ini bisa menjadi edukasi ya untuk teman-teman dan silahkan teman-teman analisa ulang nih. Tapi kalau misalkan memang besok terkonfirmasi ada outflow yang besar, maka kita bisa masukkan kategori bulan September ini ya, meskipun masih awal September, ini menjadi titik balik kita ya guys ya. Ya mungkin teman-teman mau take profit sebagian juga boleh atau mau masih hold saham-saham bagus yang sudah teman-teman ambil di harga bawah juga boleh gitu guys ya. Jadi sesuaikan dengan style investasinya masing-masing seperti itu. Saya tidak akan bahas apa yang akan saya lakukan guys ya karena bisa saja ada ya YouTuber yang menggiring opini lah ya seperti itu. Di sini saya tujuannya hanya mengedukasi saja berdasarkan historis ya seperti ini gitu guys ya. Maka market bisa terkontraksi ketika The Fed pangkas suku bunga. Apalagi di bulan September secara seasonality juga kurang bagus untuk kenaikan IHSG dan juga saham-saham di Indonesia seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.